Dia tidak bicara waktu lalu soal usia dari kitab itu. Dia nggak bicara soal dari jarak Yesaya ke sebelum Kristus atau pas perhitungan Kristus. Ya kan 6 sampai 700 tahun. Dia nggak bicara itu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Tidak akan ngeles kalau bukan Ustadz Kainama. Tidak akan ngibul orang kalau bukan Kainama. Di video yang lalu teman-teman, yang sudah saya post di YouTube channel saya memberikan tanggapan terhadap pernyataan Kainama berkaitan dengan apa yang dicatat di dalam Yesaya 29 ayat 11 dan 12. Khususnya untuk ayat 12. Di mana Yesaya di situ mencatat bahwa ada satu kitab yang diberikan, tetapi penerimanya itu tidak dapat membaca. Nah, Kainama mengatakan bahwa kitab itu diberikan kepada Muhammad karena Muhammad tidak dapat membaca. Namun ada satu hal yang disampaikan oleh Kainama pada videonya waktu itu adalah dia mengatakan jarak antara Muhammad dengan kitab Yesaya adalah 600 tahun. Nah, sehingga memunculkan polemik yang begitu luar biasa. Tentunya di kalangan umat Kristen dan terlebih lagi bagi kami sebagai apologet Kristen. Kami langsung melakukan satu klarifikasi bahwa bukan 600 tahun tapi 1200 tahun kurang lebih ya jarak antara Yesaya ke Nabi Muhammad. Nah, rupanya teman-teman, hal itu mengganggu kehidupan mereka gitu. Terutama Ipung sama Kainama. Mengganggu kehidupan mereka sehingga mereka membuat video lagi, video klarifikasi pernyataan bahwa katanya Kainama tidak bicara begitu. Kainama bilang saya nggak bicara soal nabi tapi bicara soal kitab. Nah, kita coba dengarkan cuplikan video berikut ini. Ada satu hal yang kemarin tuh rame luar biasa. Bahkan fitnahnya itu kepada Ustadz Kainama itu luar biasa. Ustadz Kainama dianggap sebagai bodoh dan membodohi, yakni tentang Yesaya. Tentang Yesaya yang jaraknya 600 tahun. Oh ya. 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 Saya perlu sebut nama tidak? Tidak perlu sebut nama. Ditanya. Ya, perlu. Yakni dari channel saudara kami Andri Tunggal. Ya. Yang menyampaikan dan memaki-maki Ustadz Kainama bahwa Ustadz Kainama ini bodoh dan membodohi, kurang lebih begitulah ya. Dan 600 tahun jarak antara Yesaya dan Nabi Muhammad. Padahal Ustadz Kainama, ini jawabannya. Ini banyak penasaran. Banyak penasaran. Bahkan kawan-kawan saya masuk ke HP. Tolong dong, tanyakan dong. Ini rame sekali ini kan. Nah, Ustadz Kainama sendiri yang akan jawab. Mari, silakan Ustadz. Iya. Alhamdulillah, bismillah. Iya. Ketika percakapan itu terjadi tentang Yesaya 29 nomor 12. Iya. Betul? Betul. Ya. Jadi yang saya bicarakan itu kitabnya, bukan Nabi Yesayanya. Isaiyah itu termasuk dalam kumpulan nabi-nabi besar loh. Dan itu jaraknya bahkan sekitar 700 sebelum Masehi. 700 sebelum Masehi. Sekali lagi, sekitaran 700 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau saya bilang alangkah tidak masuk akal kalau Kainama punya statement bahwa Yesaya itu 600 tahun sebelum Rasulullah. Berarti tahun 0 dong. Rasulullah lahir 571 Masehi.
Dan 40 tahun kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Jadi 571 tambah 40 kurang lebih tahun 611 Masehi. 611 Masehi Rasulullah mendapatkan wahyu, pewahyuan sebagai nabi. Berarti Yesaya tahun 0. Bodoh kayak nama itu. Pembodohan terhadap umat Islam. Hey, come on. Kamu potong video saya atau enggak? Lihat konteksnya. Saya bicara itu tentang Yesaya 29:12. Yesaya itu jadi sebagai bundel kitab. Ya. Sekali lagi, Yesaya adalah nama kitab. Sudah jadi bundel, sudah jadi scroll, atau bahkan lembaran-lembaran yang dibaca. Itu mulai antara tahun 60, tidak bisa dipastikan, 100, 60, atau 54 sebelum Masehi. Terakhir data itu antara tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, atau 6 BCE sampai 6 CE. Because nowadays people don't use AD no more. Yeah, they usually use CE, right? Common Era. Bukan lagi Anno Domini. Yeah, several people already could not accept the AD behind the numbers, right? Jadi biasanya Anno Domini, tapi sekarang sudah CE, Common Era. Isn't it right? Nah, Common Era or AD? What's AD? For instance, 16 BC, right? Or BC, before, yeah. Before Christ. Before Christ. But if after Christ, did our brother and sister in London still use AD or CE right now? Oh, I don't know. CE. maybe. CE, Common Yeah, Era, CE, right? Common Era, yeah. Common Era. Yeah. Kitab Yesaya itu baru ada tahun 0 bundelannya. Gimana? Yang saya ngomong itu. Sebenarnya lucu ya teman-teman, tapi ya kita perlu untuk memberikan tanggapan lagi. Yang pertama itu, poin pertama yang ingin saya komentarin adalah pernyataan Ipung Atria terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abang Andre Tunggal. Sebenarnya kan yang memberikan tanggapan waktu itu kan bukan hanya Andre Tunggal, cuman mungkin yang tembus ke mereka itu ya dia gitu. Saya juga memberikan tanggapan soal itu, soal kebodohan yang dilakukan oleh Kainama. Tapi hanya Andre Tunggal mungkin yang mereka lihat dan tembus ke mereka, sehingga pernyataan inilah yang disampaikan oleh Ipung. Dia mengatakan bahwa Andre Tunggal tuh sampai memaki-maki katanya. Di video awal teman-teman dengerin tadi, Ipung mengatakan bahwa Andre Tunggal itu sampai memaki-maki katanya. Kalau nggak salah ya udah 3 kali loh saya nonton yang Andre Tunggal itu. Waktu itu kan sebetulnya kan dia live, tapi saya nonton yang sudah tayangan ulang. 3 kali saya nonton, berusaha untuk menemukan kata-kata yang keluar dari Andre Tunggal. Satu pun tidak ada kata makian, kata kasar begitu yang keluar dari mulut dia. Nah, pertanyaannya mengapa mereka mau menuliskan atau mau mengungkapkan kata-kata ini? Karena memang inilah cara mereka untuk ngeles, cara mereka untuk menghindar dari rasa malu mereka, di mana sudah salah dan diserang begitu masif oleh banyak orang, sehingga tidak punya cara lain selain mereka harus mengeluarkan jurus fitnah. Justru mereka yang fitnah kan terhadap Andre Tunggal yang mengatakan memaki-maki katanya Kainama. Nah, kemudian itu di framing sama mereka supaya mendapatkan perhatian dari orang dan tidak lagi fokus kepada kesalahan yang dilakukan oleh Kainama, kesalahan yang waktu itu. Nah, kemudian kedua, kesalahan Kainama waktu itu ditutup
oleh kebingungan kali ini. Bukan cuma salah tapi pusing. Pusing, bingung, dan aneh. Bayangkan, pada video sebelumnya, dia jelas-jelas mengatakan bahwa jarak antara Yesaya dengan Muhammad 600 tahun. Kemudian dia mengklarifikasi mengatakan, saya nggak bicara orangnya, nggak bicara nabi, tapi bicara kitabnya. Saya mau ngasih tahu, kami juga nggak bicara orangnya, bicara kitabnya. Iya kan? Kitab itu bersama dengan Nabi Yesaya itu berada sekitar 600-700 tahun sebelum Masehi. Itu yang kami jelaskan. Sehingga kalau digabung antara Yesaya sampai ke Muhammad, maka perkiraannya kurang lebih 1200 tahun jaraknya antara Yesaya dengan Muhammad. Yang dia bicarakan kan gitu, tentang masalah jarak antara Yesaya dengan Muhammad itu 600 tahun. Kemudian dia menjelaskan dengan begitu muter sana, muter sini, pakai bahasa Inggris, before Christ, after Christ, before after gitu loh. Dia mulai bicara gulungan kitab dan sebagainya. Semua jawaban dia ini tidak menjawab kesalahan yang dilakukan waktu lalu. Sebetulnya sederhana. Kalau dia mau klarifikasi sederhana, bilang aja saya salah kutip, kan selesai. Saya salah ngomong, salah kutip, saya nggak tahu. Pertanyaannya kan begini, kenapa dia nggak mau melakukan itu? Karena yang dia pertaruhkan adalah alma mater Haifa-nya itu. Kelas Haifa ini loh, ini sarjana di Haifa loh ini. Seorang yang kuliah di Israel. Alma mater itu yang dia pertaruhkan. Kalau dia sampai bilang ngomong salah, waduh, dipertanyakan dia waktu kuliah dulu di Israel beneran kuliah nggak sih? Kalau dia kuliah, kalau dia beneran kuliah, dia duduk di mana? Bangku paling depan, bangku paling belakang, atau di luar kampus? Kan begitu. Ya jadi luar kampus lagi orang ini kuliah gitu. Artinya dia muter sana, dia sendiri udah bingung loh, dia mau ngomong apa ini orang ini. Berkali-kali dia melakukan kesalahan yang sama. Dan dia tidak menjawab apa yang dilakukan waktu lalu. Pernyataan yang salah yang dia lakukan terkait dengan jarak antara Yesaya dengan Muhammad. Dia tidak bicara waktu lalu soal usia dari kitab itu. Dia nggak bicara soal dari jarak Yesaya ke sebelum Kristus atau pas perhitungan Kristus. Ya kan 6-700 tahun. Dia nggak bicara itu. Dia bicara tentang 600 tahun sebelum Muhammad menerima kitab sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Itu yang dia bilang. Lalu dia klarifikasi dengan cara seperti ini. Aneh, blunder, muter-muter sana sini dan tidak jelas. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Pertama, kemampuan orang ini sebetulnya sampai di mana? Itu yang pertama. Kedua, betulkah dia latar belakangnya seorang yang kuliah di Vatikan, di Haifa, dan di beberapa kampus yang lain? Silakan berikan komentar di bawah ini. Anda boleh berikan komentar terhadap orang ini. Ya kan? Nilai sendiri siapa orang ini sebenarnya. Nah, demikian apa yang bisa saya bagikan pada video kesempatan ini untuk lebih memperkuat keyakinan kita terhadap Tuhan. Bahwa orang-orang semacam ini yang terus berusaha untuk menyesatkan pengajaran kita dan keimanan kita terhadap Tuhan Yesus. Tapi kita tidak boleh bergerak sedikit pun dari kepercayaan kita. Karena hanya Yesuslah jalan keselamatan dalam hidup kita. Kita akan jumpa kembali. Dan tolong tetap subscribe, komen, kemudian share video ini, like juga. Dan kita akan ketemu pada video berikutnya. God bless you.